wali Allah dalam Al-Sunnah. Al-Sunnah lebih bersifat menjelaskan Al-Quran. Rasulullah menjelaskan perincian tentang karakteristik yang telah diberikan secara singkat oleh Al-Quran. Dari penjelasan dan aplikasi Nabilah, kemudian para ulama merumuskan apa yang kemudian disebut sebagai ilmu tasawuf. Hanya saja penjelasan tentang hal ini tidak mungkin bisa diberikan di sini secara lengkap. Tapi walaupun demikian, berarti kita mengungkap tasawuf seluruhnya. Dan itu tidak cukup dalam sebuah bab atau buku atau video seperti yang terbatas ini. Kita mengambil dua hal saja. Pertama, Al-Quran mengatakan bahwa salah satu ciri mutlak yang harus ada pada kekasih Allah adalah sifat dermawan atau al-saka. Di kalangan para wali, ada yang disebut sebagai wali al-abdal yang juga sering disinggung Nabi. Mereka adalah kekasih Allah yang sangat dekat dengan Dia, yang menjadi sebab bagi Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Nabi menyatakan bahwa mereka mencapai derajat ini karena kedermawanan dan hati yang bersih terhadap sesama kaum muslim. Sikap al-saka disinggung dalam Al-Quran, dan mereka mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri, walaupun mereka sendiri dalam kesulitan. Quran Surat Al-Hasir. Abu Al-Habsal Nisaburi memaknai ayat ini, engkau dahulukan bagian orang lain sebelum bagianmu, baik dalam urusan akhirat maupun dunia. Ciri utama yang paling sederhana adalah suka memberi makanan dan harta miliknya yang paling disukai. Syekh Siti Jenar ketika mengaplikasikan zakat bukan hanya sekedar memenuhi syarat wajibnya zakat yang 2,5%, akan tetapi sikap dan kemauan mencukupkan kebutuhan orang lain yang kekurangan yang selalu dilakukannya. Baginya, zakat yang 2,5% itu justru menjadi gugur karena dikalahkan oleh proses zakat operatif, yaitu mencukupkan kebutuhan orang yang kekurangan tanpa memandang ukurannya. Karena yang sangat penting untuk sikap dermawan, Allah dan Rasul-Nya menggambarkan bahwa dermawan adalah pohon surga, yang dengan dermawan itulah seseorang dekat dengan Allah dan juga dekat dengan manusia. Ciri paling mendasar yang lain dari orang dermawan adalah ia melayani orang dengan tangannya sendiri, dari miliknya sendiri. Dalam Al-Muqaddimah fi Al-Tasawuf wa Hakikatuhu, Al-Sulami menjelaskan bahwa Ibrahim dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan sebagai kekasih paling utama di samping Muhammad. Hal itu karena ia lebih suka memberi daripada mengambil. Tidaklah Allah menarik seorang kekasih ke haribaannya kecuali karena kedermawanannya. Demikian sabda Nabi. Kedermawanan menjadi jalur lebih cepat menuju Allah dari zikir dan doa. Karena perjalanan menuju Allah adalah upaya untuk hijrah dari kukungan dirinya menuju rumah Allah, dari perhatian kepada kepentingan pribadi menuju perhatian sepenuhnya kepada Allah, dari keterikatan materi pada kebergantungan kepada Allah. Orang dermawan adalah orang yang tidak meletakkan kebahagiaannya pada pemilikan harta. Ia bahagia dan senang bukan karena dapat mengambil banyak, namun ia bahagia dan senang karena dapat memberi banyak. Siapa yang terjaga dari kebakilan dirinya, merekalah yang berbahagia. Quran Surat Al-Hasir. Dan kedermawanan itu
merupakan tradisi para wali serta para ahlal bait Nabi dengan rumus terkenalnya kedermawanan adalah memandang harta yang engkau tahan sebagai kecelakaan dan harta yang engkau berikan sebagai kemuliaan. Rasulullah menyatakan, anak muda yang dermawan dan baik akhlaknya lebih dicintai Allah daripada orang tua yang bakil ahli ibadah dan jelek akhlaknya. Kedua, kekasih Allah yang hidupnya mendatangkan berkat pada orang di sekitarnya adalah pemuda yang saleh. Sesungguhnya mereka itu para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi. Dan Rasulullah menekankan, sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemuda yang berusia muda dengan tubuh yang cantik. Lalu ia menjadikan kemudaannya dan kecantikannya untuk Allah dan mentaatinya. Itulah orang-orang yang dibanggakan Allah yang Maha Kasih di hadapan para malaikatnya, seraya berfirman, inilah hambaku yang sejati. Pemuda yang salih dapat menjadi wali kekasih Allah karena ia menempuh jalur cepat dalam menempuh jalan rohaninya menuju Allah. Hidup adalah perjalanan menuju Allah, di mana umur adalah masa yang kita ambil dalam perjalanan itu. Keberhasilan kita dalam berjalan diukur dari jumlah kilometer yang telah kita tempuh pada masa tersebut. Ada mobil tua yang berjalan hanya memiliki kecepatan 40 km per jam, yang lain 100 km per jam. Tentu, mobil yang 100 km per jam lah yang lebih cepat sampai kepada tujuan. Mobil yang dengan kecepatan 100 km per jam ini adalah pemuda. Umur mereka masih sedikit, tetapi perjalanan mereka sudah dekat dengan tujuan hidup Allah. Mereka itulah para wali Allah. Syekh Siti Jenar sejak usia 14 tahun telah mengembara mencari dan mereguh buah kemakrifatan. Sehingga ketika usia 25 tahun atau usia pernikahan Rasulullah, beliau telah menemukan hikmah kemanunggalan sebagai bentuk pernikahan rohaninya dalam arasi tauhid al-wujud. Maka jika Anda ingin mencari wali Allah, carilah pemuda-pemuda yang salih, yang menghabiskan waktu malamnya untuk bercumbu Allah, mempersembahkan kemudaannya untuk Allah, mengendalikan nafsunya, menjaga kesucian diri di tengah godaan sekitarnya. Atau carilah dermawan yang mudah memberikan pertolongan, mengutamakan orang lain walaupun dirinya dalam kesusahan, yang menjadi tempat berlindung bagi siapa saja yang menderita kesusahan. Bergabunglah dengan mereka, niscaya Anda akan terciprati cahaya rohaniah mereka. Anda akan dibasahi oleh air cinta ilahi melalui kehadiran mereka. Ada cerita dari MH Ainun Najib tentang orang miskin yang datang ke masjid. Ia bermaksud beribadah di masjid tersebut. Melihat pakaiannya yang kumal, pengurus masjid menghardik dan mengusirnya. Orang miskin itu lalu pergi meninggalkan masjid, dan Tuhan pun pergi bersamanya. Artinya, Tuhan tidak suka berdiam di tengah-tengah manusia yang mengaku beribadah kepada Allah tetapi tidak mau membantu sesamanya. Seperti sufi yang mencari kekasihnya di masjid-masjid tetapi tidak menemukannya. Maka dalam era sekarang ini, kita pun sebaiknya tidak mencari wali Allah di masjid. Masjid sudah menjadi monumen gemerlap dunia yang kering dari cahaya rohaniah. Bahkan agama pun sekarang ini telah dirampas oleh orang-orang kaya yang memperuntukkan ilmu agama hanya bagi mereka dan kalangannya saja. Mereka aktif mengaji tentang spiritualitas, aktif keliling di berbagai majelis taklim, namun tidak pernah mau bergaul dengan para fakir miskin, anak yatim, dan golongan manusia miskin yang sebenarnya dapat menjembataninya semakin dekat dengan Allah. Carilah para wali di tengah himpunan anak-anak muda yang salih, atau di tengah-tengah mereka para dermawan yang hancur hatinya karena merindukan Allah.